Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian di channel Rumaiso TV dan yang mendengar lewat medsos yang lainnya juga, lewat Instagram ya, yang lewat Rumaiso Com yang ada di Instagram, juga para fans Facebook ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum sekalian, dan juga yang jadi subscriber di YouTube channel Rumaiso TV. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan Allah memberikan umur panjang pada kita sekalian. Baik, sore hari ini kami akan membahas dari buku guru kami, Ustadz Irwandi Tirmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ya, Harta Haram Muamalat Kontemporer. Di kesempatan kali ini, insya Allah bahasannya melanjutkan yang biasa kami bahas di Masjid Agung Sleman, dan itu rutin setiap Selasa sore jam yang sama seperti ini. Menariknya dari buku ini, kalau kita kaji dari buku Ustadz Irwandi Tirmizi hafizahullah ta'ala, kita dapat pemahaman utuh tentang masalah jual beli, tentang berbagai macam hukum halal haram di sini. Masalah-masalah kontemporer pun bisa terjawab kalau kita memperhatikan dengan baik buku ini. Kami seperti biasa sampaikan materi dulu, mungkin yang di Instagram kami matikan komen, nanti ada waktu sesi tanya jawab, saya sampaikan materi 30 menit saja. Dan nanti yang di YouTube sudah pahami kalau saya biasanya memberikan waktu tanya jawab, silahkan gunakan untuk bertanya. Yang di Facebook juga sekarang ini simak dulu baik-baik, tidak banyak komen, ya cukup masuk saja. Dan sekali lagi bahasan kita dari Harta Haram Muamalat Kontemporer. Saat ini saya masuk ke pembahasan curang dalam timbangan. Di dalam buku ini dijelaskan kalau kita itu memiliki harta haram, itu ada 3 kemungkinan. Ya, ada 3 kemungkinan kita itu memiliki harta haram. Yang pertama itu karena zalim, yang kedua itu karena riba, ya, yang ketiga itu karena gharar. Zalim ini yang beliau bahas pertama kali. Nanti ada riba, ada gharar juga. Nah, zalim ini yang dimaksud adalah seorang itu berbuat zalim dengan hartanya sampai mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Zalim terbagi menjadi 2 di dalam buku ini. Ustadz Irwandi membagi, ada harta haram itu karena kezaliman yang dia buat pada individu tertentu, dan ada kezoliman yang dia buat itu pada halayak banyak, halayak ramai, orang banyak, dia rugikan orang banyak. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Ustadz Irwandi sebutkan di cetakan ini, saya punya cetakan ke-22 ya, jadi beliau punya buku ini dibuat dalam beberapa cetakan. Ini dicetakan 22 dari halaman 168 itu disebutkan tentang gish, curang dalam berdagang. Apa yang dimaksud gish? Saya ulang dari pembahasan sebelumnya ringkas, baru saya lanjutkan yang saat ini yang mesti kita bahas dengan bahasan yang baru. Apa yang dimaksud dengan gish? Gish itu penjual menampilkan barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya, penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya. Atau ia menyembunyikan cacat barang. Jadi cacat dia sembunyikan.
Nah, lalu beliau berikan catatan, jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya, ia tidak akan membeli barang itu dengan harga yang diinginkan penjual. Jadi kalau seandainya si pembeli ini tahu, ya si pembeli ini tahu ini cacat, dia tidak akan beli dengan harga segitu, pasti dia akan turunkan harga. Nah, inilah yang namanya gish. Lalu setirwandi pada bahasan selanjutnya di poin 2.2.3.1.1 disebutkan pedagang muslim itu wajib jujur, tidak boleh curang. Pedagang muslim itu wajib jujur, tidak boleh curang. Disebutkan beberapa dalil di sini, misalnya hadis riwayat Tirmidzi. At-tajirus saduq al-aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur lagi terpercaya, maka dia nanti akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama siddiqin, ya, bersama syuhada. Akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, bersama para syuhada. Lihat keutamaan dari orang-orang yang jujur seperti itu. Lalu juga Nabi SAW itu katakan, ini tentang masalah seseorang harus menunjukkan aib barang, dia tidak boleh menyembunyikannya. Ya, dia tidak boleh menyembunyikannya. Di sini disebutkan tentang hak khiyar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi SAW, jika penjual dan pembeli itu mau jujur, maka akan diberkahi jual beli mereka berdua, jual beli yang mereka itu lakukan. Kalau mau jujur, ingat ya kalimatnya, kalau mau jujur, maka dia akan dapat keberkahan. Wa in kadzaba, jika dia berdusta, wa katama, dan dia menyembunyikan di situ aibnya, muhiqqat, maka akan sirna barakatu bai'ihima, akan sirna barokah dari jual beli mereka berdua. Dan ditunjukkan lagi di sini tentang kisah kaum Syuaib. Ustaz Irwandi menyampaikan kisah kaum Syuaib, di mana kaum Syuaib itu di tengah-tengah mereka sering ada perampokan, ya. Lalu di tengah-tengah kaum Syuaib, yaitu kaum Madian, ya, namanya kaum Madian. Ya, kaum Syuaib atau kaum Madian tadi dikenal berbuat curang dan menipu dalam jual beli, mengurangi timbangan dan takaran. Nah, ini yang diingatkan dalam firman Allah, ada di sini dalam ayat yang beliau bawakan di surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah al-mutaffifin, orang-orang yang berbuat curang. Qurtubi itu katakan wail dalam ayat di atas itu berarti azab yang pedih di akhirat. Ibnu Abbas katakan wail itu nama lembah di neraka jahanam yang dialiri nanah para penghuni neraka. Nah, wailul lil mutaffifin, al-mutaffifin itu orang yang berbuat curang. Apa bentuk curangnya? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Namun apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka biasa kurangi. Nah, ini namanya gish yang dilakukan oleh kaumnya Syuaib, kaum Madian di masa silam. Ustaz Irwan dikatakan di halaman 171, sebagian ahli fikih menempatkan gish, penipuan, curang dan tidak menjelaskan aib barang. Ingat ya, ada 3 hal sini gish ini ya. Penipuan, berbuat curang, tidak menjelaskan aib barang. Itu dimasukkan dalam dosa besar.
perbuatan ghish itu termasuk dosa besar. Dengan alasan termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kita makan harta orang lain berarti dengan cara yang batil. Oleh karena besarnya dosa yang mengancam pedagang yang tidak jujur, para ahli fikih mengatakan wajib hukumnya menjelaskan hakikat barang tanpa menutup-nutupi cacat kepada calon pembeli. Ya. Di sini berarti karena itu dosa besar, maka pedagang yang tidak jujur itu diancam. Para pakar fikih mengatakan wajib hukumnya menjelaskan hakikat barang dong. Apa yang dia jual dia jelaskan aibnya. Terus dia tidak tutup-tutupi cacat kepada calon pembeli. Lalu Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Realisasinya apa? Dia wujudkan pada saudara muslimnya. Wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Kata Nabi SAW, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal ia menjual suatu barang yang terdapat cacat. Yang terdapat cacat kepada saudaranya, melainkan ia jelaskan ya cacatnya tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, dalam hadis di atas Nabi SAW juga menjelaskan bahwa menjelaskan aib barang merupakan konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah. Itu konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah. Jadi bentuk kita bersaudara itu adalah saling ya jujur, saling terus terang gitu. Itu konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama Islam. Maka sangat layak bagi Nabi SAW untuk tidak memasukkan para pedagang berbuat curang ke dalam kelompok saudara-saudara Islam. Karena tadi kan disebutkan muslim akhul muslim. Juga ada hadis Nabi SAW bersabda, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maru ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melewati seonggok tepung gandum yang dijual. Nabi SAW melihat situ ada keanehan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan tersebut, ternyata bagian dalamnya itu basah. Ya, ternyata bagian dalamnya itu basah. Beliau bertanya pada si penjual, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Ini apa ini yang terjadi ini wahai penjual tepung? Kemudian dia jawab, "Asabathu sama." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, gandum tersebut itu terkena hujan. Karena Nabi SAW itu merasakan ada yang basah. Ternyata ada cacat yang dia sembunyikan di situ. Kemudian Nabi SAW katakan, afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu nasu man ghasya falaysa minni. Disebutkan lagi oleh Nabi SAW, kenapa tidak engkau jadikan yang cacat tadi itu di bagian atas? Supaya apa? Orang-orang itu lihat. Karena apa? Man ghasya falaysa minni. Siapa yang mengelabui, siapa yang menipu, dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di sini ya, lihat ya, dikatakan orang yang berbuat curang dengan menyembunyikan aib itu dianggap sebagai bukan golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Ustaz Irwan dikatakan oleh sebab itu seorang pedagang muslim yang baik tidak akan melakukan penipuan dalam perniagaannya. Dan bila terlanjur melakukannya, ia segera bertobat, membersihkan hartanya. Abu Sa'id Al-Khadimi, ulama mazhab Hanafi, wafat tahun 1156 Hijriah, meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah mengirim 70 helai kain, ya, mengirim 70 helai kain melalui Al-Bishr untuk dijual di Mesir. Beliau menulis surat kepadanya bahwa kain yang telah diberi tanda terdapat cacat, serta memintanya untuk menjelaskan cacat tersebut kepada calon pembeli.
Nah, setelah kembali ke Irak, Al-Bishr menyerahkan uang hasil penjualan kepada Abu Hanifah itu sebanyak 3.000 keping uang dinar. Yaitu kira-kira kalau di sini Ustaz Irwan diterangkan kurang lebih 12,75 kg emas. Ya, 12 kilo emas berarti ya. Dengan asumsi 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Lalu Abu Hanifah menanyakan kepada Al-Bishr, apakah satu kain yang cacat ia jelaskan cacatnya kepada pembeli saat dijual? Saya ulang ya. Abu Hanifah itu menanyakan kepada Al-Bishr, apakah satu kain yang cacat, ia jelaskan cacatnya kepada pembeli saat dijual? Al-Bishr menjawab, aku lupa. Karena tadi sudah diingatkan kan untuk jelaskan, namun dia lupa ketika itu. Ya, dia lupa ketika itu. Maka Syahdan sang imam berdiri lalu mensedekahkan seluruh hasil penjualan 70 helai kain tadi. Ya, coba lihat, saking mereka benar-benar ingin dapat keberkahan dan tidak mau berbuat curang. Tadi kan 70 helai kain. Ini dibawa Al-Bishr tadi ya, untuk dijual di Mesir. Diberitahu ini yang ini dikasih tanda ini cacat ya, ini cacat ya. Setelah kembali ke Irak, Al-Bishr serahkan uang tadi pada Imam Abu Hanifah 3.000 keping uang dinar. Coba bayangkan tadi jumlahnya kata Ustaz Irwandi 12,75 kg emas. Ya, 12,75 kg emas, coba lihat, bayangkan itu. Nah, setelah kembali itu dapat untung banyak, ya seperti itu. Ditanya oleh Imam Abu Hanifah, yang cacat tadi kamu jelaskan enggak? Satu kain yang cacat itu kamu jelaskan enggak? Tidak, wahai Imam Abu Hanifah. Aku lupa. Maka ketika itu sang imam pun berdiri lantas mensedekahkan seluruh hasil penjualan tadi. Padahal kalau kita mungkin kalau di zaman ini, aduh eman ya Allah sudah dapat untung banyak. Bu, mendingan yang cacat saja yang saya kurang itu. Enggak, dia enggak mau, takut syubhat di situ. Maka dia sedekahkan semuanya. Luar biasa. Gimana sikap praktek ya seorang imam? Ini tanda seorang imam juga, ulama besar tidak mau bergantung pada orang. Imam Abu Hanifah jualan kain. Tidak mau mengemis-ngemis pada orang, enggak mau. Dia jualan kain. Ya. Terus di sini juga tanda bahwasanya dia jujur sekali, ingin jelaskan kalau ada cacat di situ. Jujurnya Imam Abu Hanifah itu jelaskan, kalau ada cacat ya jelaskan gitu, jangan didiamkan, nggak boleh. Kemudian ternyata itu lupa. Padahal kan kita mungkin bisa cari cara, ya satu kain yang cacat ini berapa nih ya? Ini yang disedekahkan saja itu, yang dikeluarkan uangnya, dicuci uangnya. Ini uang masalah nih. Namun enggak. Saking waroknya dia, saking waroknya Imam Abu Hanifah, hati-hatinya Imam Abu Hanifah, dia keluarkan semuanya. Ya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah lalu setelah itu di bahasan berikutnya lagi 2.2.3.1.2 bentuk-bentuk gish. Setelah tadi diberi penjelasan tentang bahaya orang itu melakukan gish, berbuat curang, menipu, tidak menjelaskan aib. Ingat ya, berbuat curang, menipu, tidak menjelaskan aib. Nah itu gish itu tadi. Maka Ustaz Irwandi kemudian sebutkan beberapa bentuk gish di sini. Kita jelaskan nanti satu saja untuk pertemuan kali ini, yaitu gish bisa terjadi karena curang dalam harga. Ya, gish itu bisa terjadi karena curang dalam harga. Barangnya tidak rusak hanya karena pembeli tidak mengerti harga saja dan tidak cakap untuk menawar. Pembeli tertipu dengan harga yang jauh di atas harga pasar. Ini disebut oleh para ulama dengan bai' mustarsil, alias kita sebut pembeli yang lugu. Gish juga bisa terjadi karena kecurangan penjual dalam barang dengan cara menutupi cacat.
Tadi ya seperti kisah yang jual gandum tadi ya. Sehingga barang terjual dengan harga barang bagus, gish ini disebut juga dengan kitmanul aib, menutupi aib. Atau dengan cara memoles atau merekayasa barang sehingga terjual dengan harga di atas yang semestinya. Gish ini disebut juga dengan tadlis al-mabi'. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, satu bentuk yaitu bai' al-mustarsil. Pembeli yang lugu. Sebagian orang tidak cakap menawar. Ya. Kadang ada orang cuma ya asal saja lugu gitu, beli punya tahu berapa sudah, padahal dia lagi ditawarkan harga tinggi nih, masih bisa nawar sebenarnya. Sebenarnya dia rugi besar ketika itu. Namun orangnya lugu. Berapapun harga yang diucapkan oleh penjual dibelinya karena dia tidak tahu harga pasar sebuah barang. Maka pada saat membeli sebuah barang sering ia tertipu. Membeli di atas harga biasa. Nah, jika pembeli tahu harga pasar namun rela dengan harga yang ditawarkan oleh penjual, pembeli tahu harga pasar namun rela dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan berbagai pertimbangan, maka hukum jual belinya halal ya. Karena jual beli ini terjadi di atas dasar saling ridho antara kedua belah pihak. Illa tijaratan antara minkum. Bukankah Allah itu menghalalkan jual beli yang saling ridho di antara kalian? Nah, lalu di sini disebutkan jadi kalau bentuk yang kita bahas ini tadi, dia sudah tahu harga pasar dan ya sudahlah, dapat harga segitu ya sudah nggak masalah. Dan mengingat lagi Islam tidak membatasi persentase keuntungan yang boleh diambil oleh penjual. Ingat ya, Ustaz Irwandi katakan Islam tidak membatasi persentase keuntungan yang boleh diambil oleh penjual, nggak dibatasi. Islam bolehkan seorang penjual mengambil laba sekalipun mencapai 100% dari modal. Jadi ini pelajaran penting nih ya. Kalau mau ngambil untung itu bebas. 100% dari modal dia dapat. Nggak masalah. Atau bahkan lebih dengan syarat tidak ada gish. Gish tadi apa? Curang, menipu, ya, menyembunyikan aib. Asalkan tadi dengan syarat ya dia bisa ambil untung besar kayak gitu, yang penting tidak ada gish. Nah, coba lihat di sini kasus Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW memberikan uang 1 dinar kepada Urwah agar ia membeli 1 ekor kambing untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Urwah mendatangi para pedagang yang membawa kambing untuk dijual di pasar. Ini ia menawarnya dan mendapatkan 2 ekor kambing dengan uang 1 dinar. Urwah mendatangi para pedagang yang membawa kambing untuk dijual di pasar. Lalu dia tawar, akhirnya dia dapat 2 ekor kambing. Masya Allah, pintar nawar dia. Kemudian dalam perjalanan menuju Rasulullah ada seorang yang menawar seekor kambing seharga 1 dinar. Maka ia pun jual. Nah, dia jual nih. Maka ia memberikan pada Nabi SAW 1 dinar plus 1 ekor kambing. Luar biasa si Urwah ini. Urwah ini pintar nawar. Dia akhirnya bawa pulang 1 ekor kambing plus 1 dinar. Nabi SAW mendoakannya agar diberkahi dalam setiap jual belinya, sehingga bila berdagang ia selalu untung sekalipun yang dijual adalah segenggam tanah. Nah, itu doa Nabi SAW. Nabi doakan padanya, pada Urwah, moga kamu dapat berkah dalam setiap jual belimu, sampai pun engkau jual tanah pun juga dapat untung. Nanti namanya dapat berkah di situ. Nah, diriwayatkan pula bahwa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu semasa hidupnya membeli sebidang tanah di pinggiran kota Madinah seharga 170.000 keping uang emas. Ya, ingat ya, 170.000 keping uang emas. Setelah ia wafat, tanah itu dijual oleh anaknya, yaitu Abdullah, seharga 1.600.000 dinar. Keuntungan yang diambil oleh Abdullah dalam penjualan ini hampir mencapai 1000%.
Ingat di sini 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Ya, memang keuntungan yang lebih rendah, lebih outdoor dan lebih berkah bagi pedagang. Syurai meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat menjadi khalifah melakukan pemeriksaan di pasar kota Kufa sambil membawa tongkat. Ia berkata, wahai para pedagang, bila beli dan jualah dengan cara yang benar, niscaya kalian akan selamat. Jangan tolak keuntungan yang sedikit. Ingat ya, jangan tolak keuntungan yang sedikit. Jika kalian tolak, khawatir kalian tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Maka disarankan untuk ya cari keuntungan yang tidak terlalu besar-besar lah. Ya, di sini kata Ali gitu. Lalu ada fatwa dari Majmu' Al-Fiqih Al-Islami dalam Muktamar kelima di Kuwait nomor 468/5 tahun 88 yang berbunyi, pertama, pada dasarnya kaidah-kaidah agama ya, tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli harta mereka selagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum dalam syariat. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Dalam surat An-Nisa ayat 29 disebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Maka lihat di sini, kaidah-kaidah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli. Yang kedua, tidak ada batas maksimal persentase laba. Ya, tidak ada batas maksimal persentase laba dari penjualan yang harus ditaati oleh para pedagang. Persentase laba diserahkan pada kondisi perniagaan. Pedagang dan barang dengan tidak melupakan adab Islami, hal ini seperti qanaah, kasihan, dan tidak tamak. Jadi tetap masih menimbang-nimbang seperti itu. Terus dalam fatwa lagi Majmu' Al-Fiqih Al-Islami ini katakan yang ketiga, sangat banyak dalil-dalil yang mewajibkan sebuah transaksi terbebas dari ghish. Penipuan, terbebas dari rekayasa barang, terbebas dari rekayasa harga dan rekayasa laba, serta terbebas dari menimbun barang yang menyebabkan kezaliman terhadap kepentingan umum maupun khusus. Jadi kesimpulannya, cari keuntungan mau 2 kali lipat sampai 10 kali lipat pun boleh, tidak dibatasi. Namun tetap mempertimbangkan apa tadi? Qanaah tadi, ya, merasa berbelas kasihan, terus tidak tamak. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Dan sangat banyak dalil-dalil yang mewajibkan sebuah transaksi terbebas dari ghish tadi ya, penipuan, ya, dan yang lainnya. Nah, terus dikatakan oleh Ustaz Irwandi, jika seorang pembeli membeli sebuah barang di atas harga pasar, membeli sebuah barang di atas harga pasar, karena tidak cakap dalam tawar-menawar, kalau ia tahu harga pasar tersebut, tentu ia tidak akan rela. Maka dalam kasus ini pembeli dianggap tertipu. Jadi tergantung kondisi pembeli ya. Ada pembeli yang biasa saja, saya sudah tahu kok itu harganya segitu. Saya sudah tahu kalau beli di toko ini harganya segitu, yang ini harganya segini. Saya sudah tahu. Oh, saya beli kalau di warung biasa segini, saya masuk bandara harganya mahal, ya. Dia sudah tahu kondisi itu, dia rela saja beli, nggak masalah. Namun kalau dia tidak rela, ini kok kayak begini harganya ya, maka berarti dia dianggap tertipu. Ia berhak memilih untuk melanjutkan akal jual beli atau mengembalikan barang dan minta kembali uangnya dengan syarat ia tertipu dengan persentase yang besar. Ingat ya, tertipu dengan persentase yang besar. Seperti misalnya membeli sepatu seharga 250.000. Padahal harga di pasar itu hanya 170.000. Hak untuk memilih antara membatalkan dengan meneruskan akad ini dianggap atau disebut dengan khiyar goban. Nah, jadi berarti kesimpulannya, nanti pertemuan berikutnya baru kita lanjut di khiyar goban dan yang lainnya ini ya.
Pembeli yang lugu tadi solusinya adalah tergantung ya kerelaan dirinya. Dia kalau ridho dengan harga itu dan sudah tahu memang harganya ya mahal, ya sudah dia rela, ya sudah diambil harga itu. Namun kalau dia tidak ridho, dia merasa ini dizolimi, tertipu, maka dia punya hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Ya, dan kita dapat ambil pelajaran tadi juga bahwa yang namanya keuntungan itu tidak dibatasi. Bisa tadi ya cerita Ali tadi yang jual Zubair bin Awam ya tadi. Abdullah putranya itu jual tadi sebidang tanah awalnya 170.000 dijual jadi 1.600.000 dinar. Ya, ini yang ada keuntungannya besar sekali. Tadi ada Urwa Al-Bariqi, ya dia bawa 1 dinar, bawa pulang 2 ekor kambing, 1 ekor kambing dibeli lagi, dia akhirnya bawa pulang 1 dinar plus 1 ekor kambing. Nah, dan kalau dia ternyata tertipu, nah dia bisa lakukan atau memilih hak khiyar. Wallahu alam, silakan jika mau bertanya, kami berikan waktu. Ya, sekitar ya 10-15 menit kami beri waktu. Silakan ada yang mau bertanya, monggo bisa bertanya. Saya baca dulu yang di YouTube, yang di Instagram juga bisa bertanya ya. Sebentar saya baca Instagram dulu. Apa itu pengertian dari fikih? Fikih itu artinya memahami ya secara bahasa. Saya juga penasaran sama hal itu terus. Bagaimana hukumnya penghasilan sebagai YouTuber akhwat jika wajah tidak kelihatan tapi suaranya kedengaran? Timbang baik-baik. Sifat akhwat itu menjaga ya rasa malunya. Rasa malunya besar sekali. Kalau tidak ada rasa malu, silakan lakukan sesukamu. Ya. Terus Ustadz, hukumnya berboncengan sama penumpang apa Ustadz? Yang di sini yang penumpang lawan jenis driver ojol. Ustadz, hukumnya berboncengan sama penumpang apa Ustadz? Oh, kalau saat wabah di sini ya ini ya pakai aturan pemerintah ya. Ustadz, orang tua saya tidak bisa sholat sekarang. Ia juga terkena stroke. Bagaimana cara mengajari agar bisa sholat? Fattaqullaha mastata'tum. Suruh dia sholat sesuai kemampuannya. Yang tidak bisa dipaksakan di sini. Terus yang di Facebook, Ustaz, apakah boleh membayar zakat mal sama adik? Kalau adik bukan orang yang kita beri nafkah, boleh zakat mal diserahkan pada dia. Dan nantinya dilihat dulu dia masuk kategori yang mana dari 8 asnaf yang menerima zakat. Ustaz, bagaimana hukumnya menerima gaji dari bank riba? Sarana ya, dia menerima saja ya. Yang penting dia tidak memanfaatkan ribanya di situ. Wallahu a'lam. Anak kemarin jual barang, lalu pembeli bilang berapa total transfer? Anak kasih total harga barang belum ongkir. Lalu setelah deal barang sudah jalan, pembeli nggak mau ongkir, dia bayar sendiri. Ya kalau pembeli ridho tidak masalah di situ. Boleh sholat pakai masker dalam keadaan wabah seperti ini masih boleh. Tertipu, bukannya kalau tertipu jual beli udah resiko ya. Kenapa nggak cek harga dulu? Nanti ya Bu Weni nanti ikuti kajiannya terus. Orang yang dicurangi, yang dimakan haknya, tidaklah dia rugi. Melainkan yang melakukan kecurangan yang mengambil hak orang lain yang rugi besar. Iya, dia rugi besar di akhirat tentu saja. Ayah kami meninggalkan sebidang tanah di pinggiran sungai. Apakah tanah tersebut bisa hilang karena tergerus oleh air sungai? Ya itu kan kondisi alam ya, bisa saja Bu.
Ustaz, bagaimana hukumnya membayar pajak? Ya, pajak tetap dibayar. Walaupun mungkin pemerintah dalam hal ini menzolimi kita tetap bayar dan penuhi aturan yang ada. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang lewat YouTube. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Apakah itu permainan? Iya, kalau Allah sesatkan ya jadi sesat. Kalau dia cari hidayah lagi, maka dia dapat hidayah di situ. Tidak bisa dirubah sama sekali meskipun dengan doa. Kita tetap lakukan sebab. Kita agak pasrah gitu. Kalau Allah sesatkan, kan kita belum tahu nanti ke depannya kita sesat atau tidak. Kita nggak tahu takdir kita. Itu yang dipahami kalau membahas takdir itu seperti itu. Pertanyaan di luar tema. Di video Rumah Isau yang terdahulu ada intro Murotal Surat Yusuf ayat 108. Apakah qorinya adalah antum sendiri Ustadz? Bukan, itu qorinya Syekh saya lupa namanya ini. Saat ini Syekh ini yang biasa jadi intro channel Rumah Isau TV itu sedang kena corona itu. Jadi saya dapat beritanya dia kena corona. Asyastri Syekh pokoknya nama belakangnya itu Asyastri ya. Nanti saya cari lagi info ini. Apa hukumnya menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk arah di bidang pelayaran dan kelautan? Boleh. Bintang itu punya fungsi satu, penghias langit, rujumali syayatin, pelempar setan, kemudian untuk petunjuk arah. Masuk di situ. Ini kata Imam Qutadah. Terus bagaimana hukumnya menjual produk sembako yang dimana produk tersebut ada gambar akhwat yang tidak menutup aurat? Contohnya sampo dan yang semisalnya. Nah, lihat ya, ada produk. Ini dijelaskan dalam buku Harta Haram Muamalah Kontemporer yang kita kaji tadi. Ada produk yang kita tidak beli gambar, namun kita beli isinya. Maksud pokok kita beli itu adalah beli isinya. Maka kalau produk ini kita pingin isinya, bukan pingin gambarnya, maka tidak masalah. Ketika itu beli produk tersebut. Karena nggak ada yang cari sampo itu, dia cari mana cewek paling cantik gitu. Kalau ada yang cari seperti itu, nah itu baru masalah itu. Namun kalau dia yang cari itu isinya, oh ini isinya yang bagus, bukan gambarnya. Ya. Gambarnya tidak bisa kita elakkan dalam hal ini ya, nggak bisa. Terus, adakah larangan mengupload makanan dalam berdagang kuliner? Karena di medsos lagi pro dan kontra masalah ini. Kalau memang ada butuh, dia pedagang makanannya nggak masalah, dia kan penjual, nggak masalah seperti itu. Ana bertanya zakat fitrah, apakah dalilnya memakai lafaz? Dalam mazhab Syafi'i ya kalau jelas ada yang setor, baiknya ada yang ucapkan doa di situ. Namun secara hukum ijab qabul saja, serahkan saja, maka sudah sah untuk zakat fitrah tadi. Ustaz pakai buku apa? Saya pakai buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustaz Irwandi. Ana bertanya, ana sholat ba'diyah cuma baca Al-Fatihah doang. Ya, enggak baca iftitah dan ayat Al-Quran. Apakah sholat anak sah? Sah. Namun dia luput dari yang sunnah-sunnah saja. Saat dulu saya bekerja di butik, saya pernah disuruh owner untuk terpaksa memanipulasi ukuran pakaian karena untuk ukuran tersebut kosong dan pengiriman sudah deadline. Apakah saya berdosa Ustaz? Berdosa, mendukung dalam maksiat. Harusnya katakan pada pemilik nggak lakukan seperti itu. Suami saya pengrajin kayu palet. Kalau ada orderan dari perantara memberi harga normal, tapi perantara mengambil keuntungan sendiri dari pemesan. Kalau yang punya jadi pengrajin kayu ini ridho saja seperti itu, maka tidak ada masalah. Terus Ustadz, anak saya lajang dan sudah bekerja. Saya bermaksud untuk minta uang bulanan kepada anak saya, tapi saya tidak enak hati. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Harusnya anak yang tahu keadaan orang tua kalau memang dalam keadaan butuh ya dia ketika itu bisa sebenarnya sampaikan sih sama orang tua ya tentang hal ini. Wallahu a'lam. Ustaz, anak saya lajang tadi sudah ya. Saya pernah beli barang dengan harga misal 10 juta. Ternyata pas saya jalan dan ketemu barang yang sama ternyata harganya 5 juta. Saya jadi merasa tertipu. Nah ini yang kita bahas tadi, ghish namanya. Ya, Pak Amin berarti kena tipu. Bagaimana hukumnya? Tadi ada khiyar goban. Ya, ada pilihan. Harusnya nuntut lagi pada si penjual. Ini saya kena tipu nih. Kecuali mungkin karena keadaannya. Misalnya nih,
Saya beli tas di bandara, ya. Kalau sudah masuk, beli minum aja, beli minum lah. Itu bisa 10 kali lipat dari harga di luar. Ya, mungkin di luar itu cuma 3.000, di situ bisa 30.000. Ya, resiko karena tempat memang. Kita nggak bisa protes di sini. Namun kalau kayak begini tempat yang sama, ini pasar biasa, kita kena tipu, bisa tuntut dia. Nah itu namanya ada hakiar di situ. Ustaz, bolehkah sebagian zakat mal kita kasih ke karyawan dan khodimat? Boleh. Ya, boleh dikasih Bu Irma pada karyawan dan khodimat, nggak masalah. Bagaimana hukumnya membuat promosi yang ada unsur bohongnya? Nggak boleh, nggak berkah. Tadi kita sudah bahas, siapa yang tidak terus terang maka jadinya tidak berkah lah jual belinya. Berkah jadi hilang. Ustaz, apakah disyariatkan iqomah sebelum mendirikan sholat yang kita lakukan di rumah selama masa pandemi ini? Saya setiap kali di rumah sholat, saya sholat di rumah terus ya. Saya tetap sarankan untuk iqomah. Ustaz, bolehkah zakat fitrah pakai uang? Karena di negara tempat saya kerja membolehkan pakai uang. Kalau dalam mazhab Syafi'i masih bolehkan itu. Pendapat terbaru belakangan ya. Mereka nganggap lebih menyejahterakan orang miskin. Walaupun kalau saya sendiri lebih tentram milih ya menggunakan beras. Apakah tetap wajib membayar zakat mal tetapi memiliki banyak utang yang harus dibayar? Utang didahulukan. Utang dulu didahulukan, sisa dari bayar utang tadi baru nanti dipakai untuk bayar zakat kalau memang masih memenuhi syarat bayar zakat. Sampai batas mana bacaan Al-Fatihah dianggap sah ketika kita sedang sholat sir? Mulut komat kamit yang segi tajwidnya juga diperhatikan saat membaca Al-Fatihah tadi. Apakah tiap awal rakaat sholat tarawih membaca iftitah? Bagi yang tidak membaca juga tidak masalah karena bagian dari sunnah sholat bukan wajib. Menurut referensi buku untuk tata cara mendidik anak Ustadz, bisa baca buku pendidikan anak dalam Islam karya Dr. Nasi Ulwan. Saya biasanya bahas itu setiap hari Jumat sore di pesantren sini, di pesantren Darus Sholihin. Karena pernah sholat membaca Al-Fatihah tidak sampai selesai. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Kalau bermakmum di belakang imam tidak masalah, nanti Al-Fatihahnya ditanggung imam ya. Kalau sholat sendiri yang ini jadi masalah. Ustaz, anak kerja bareng orang tua, tapi kalau udah waktu masuk sholat, kerjaan anak langsung anak tinggalkan orang tua yang lanjutin kerja anak. Apakah anak berdosa? Kalau orang tua, ini laki-laki harusnya sholat berjamaah bareng ya. Itu yang nanti yang bisa disarankan. Baik. Buku untuk pemula, tadi apa ini? Buku untuk pemula, apa masalah apa? Terus Ustadz, besok kajian Ramadan kira-kira bukunya apa Ustadz? Nanti saya akan sebutkan file-filenya, materi-materinya akan saya sebutkan dalam waktu dekat ini. Insya Allah lagi dibuat flyernya ya. Bagus diikuti, nanti saya bukan tematik lagi, namun bahas buku sampai selesai. Ada satu pembahasan yang saya akan bikin bahas. Saya bergantian bahas ini ya. Bahas ini. Harta haram muamalat kontemporer saya ingin bahas di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua saya ingin bahas masalah zakat. Zakat ada buku saya e-book nanti saya akan berikan. Sebenarnya sudah jadi buku dicetak oleh Pustaka Muslim, namun saya akan beri dalam versi e-book untuk jadi bahan bacaan. Minta saran kitab syarat tauhid buat anak yang baru berhijrah. Bisa langsung baca kitab aslinya, bisa juga baca syarah karya Syekh Shalih Al-Fauzan, itu ringkas ya, lebih bagus ya. Okay. Terus Ustadz, bolehkah buka jasa ketik yang notabene yang saya membantu membuatkan laporan sekolah ataupun kuliah? Kalau situ ada tugas orang lain yang harus kerja sendiri namun kamu kerjakan di situ, maka itu jadi masalah, tidak boleh. Saran saya sih cari pekerjaan yang lebih halal dari itu, kecuali selektif dalam menerima orderan. Apakah Qabil tergolong kafir dan awal zaman siapa mulai muncul kekafiran? Dia lakukan dosa, saya tidak berani sebut kafir karena dia lakukan dosa pembunuhannya terhadap Habil ya. Ya. Terus ada lagi, apakah fidyah boleh dibayar di awal Ramadan bagi lansia sepuh? Tidak. Setiap kali puasa baru bayar. Setiap kali puasa baru bayar gitu. Jadi kalau paling bagus sih di akhir atau satu hari nggak puasa bayar langsung. Saya bermaksud mengganti uang operasi orang tua yang dibayarkan BPJS. Sebaiknya dana yang saya keluarkan itu ditujukan sama seperti dana riba. Iya, kasih ke orang fakir miskin nggak masalah.
Doanya Ustadz ya biar wabah cepat berakhir. Ya mudah-mudahan wabah cepat berakhir dan kita bisa ngaji normal lagi. Ya itu saja untuk sore ini. Malam ini saya akan selesaikan masalah sholat tarawih. InsyaAllah malam ini kita akan bahas tentang tanya jawab seputar sholat tarawih. Panduan sholat tarawih saat wabah melanda. Sore ini tulisannya selesai. Saya akan share di website rumahiswa.com, nanti bisa dibaca. Malam ini akan dikaji bahasan tersebut. Baik, itu saja kita cukupkan. Tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.